tidur setelah sholat subuh. Usia 50 tahun ke atas atau bahkan usia 40 tahun ke atas memang risiko terhadap penyakit diabetes itu meningkat. Ya, penyebab penyakit diabetes itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua. Faktor stres bisa menyebabkan diabetes. Sebetulnya kalau bicara stres ini bukan hanya diabetes yang sakit, bukan hanya sakit diabetes kita bicara. Sakit jantung, stroke, penyakit liver dan sebagainya kita bisa. Itu akibat stres. Lalu faktor internal yang kedua, faktor genetik, faktor keturunan. Jadi seseorang yang punya riwayat keluarga sakit diabetes, hipertensi, hati-hati nih. Keluarga dekatnya pun bisa berisiko 4 kali terkena penyakit tersebut. Lalu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini berhubungan dengan kebiasaan. Sakit diabetes itu biasanya mereka karena suka mengkonsumsi karbohidrat tinggi, nasi, ya. Kemarin ada pasien saya gara-gara setiap hari, ya, itu minum kopi susu dan gulanya banyak, sehari bisa 5 gelas. Akhirnya kena diabetes. Nah, ini kebiasaan toh. Lalu penyakit diabetes juga bisa muncul akibat kurang olahraga. Jadi pembakaran dalam tubuhnya kurang, menumpuknya racun di dalam tubuh. Olahraga itu bagusnya pagi hari kena sinar matahari pagi. Jadi setelah sholat subuh jangan tidur, olahraga. Jadi kalau kita tidur pagi itu bukan hanya meningkatkan risiko sakit diabetes, tapi penyakit-penyakit yang lain. Dan satu hal, Rasulullah mengatakan jika kita tidur setelah sholat subuh akan meningkatkan risiko pikun, Pak. Kita dilarang oleh Nabi kita tidur menjelang maghrib, betul? Bukan karena nanti ketindihan setan, bukan ya. Secara medis diketahui bahwa orang yang kebiasaan tidur antara asar sampai maghrib itu akan menurunnya daya tahan tubuh. Jadi gampang sakit infeksi, Pak, kalau Bapak tidur menjelang maghrib. Kalau sekali lagi setelah sholat subuh gampang pikun, aliran darah ke otak itu tersumbat, ya, jadi stroke penyakitnya. Tapi kalau tidur setelah asar sebelum maghrib, itu daya tahan tubuh kita akan menurun.